Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @chandrayuri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Keluarga Pemelihara Tuyul. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini aku akan membawakan kisah yang sempat membuat warga di kampungku resah pada sekitar tahun 2011. Ya, kampungku berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu aku masih posisi liburan kuliah atau proses pengerjaan skripsi, yang mana lebih banyak waktuku berada di rumah orang tua daripada di kosku di Jember. Singkat cerita, aku di rumah orang tuaku tinggal bersama mama, papa tiri aku, dan adik kandungku. Papa tiriku ini memiliki usaha jual beli mobil bekas, yang notabene agak sering menyimpan uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang diacarakan selepas maghrib, yang mana tidak sempat kita setorkan ke bank hari itu juga. Iya, karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang kartal lebih banyak daripada uang non-fisik atau via transfer rekening, apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011. Waktu itu seingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam yang datang ke rumah dengan membawa uang cash 100 sekian puluh juta. Dan karena bank sudah tutup, nantinya uang itu kita simpan di brankas di kamar mama, baru keesokan harinya kita setorkan ke bank. Sebelum kita simpan, aku, mama, dan papaku menghitungnya bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut. Kondisi uang memang terbendel oleh ban dari bank setempat. Namun, tetap kita buka bendel-bendel itu dan kita hitung ulang, lalu kita ikat dengan karet per 10 juta untuk yang pecahan 100 ribu. Setelah semua pas, baru kita simpan di brankas di dalam lemari di kamar mamaku. Keesokan harinya saat papaku menyetorkan uang itu ke bank, ternyata beberapa bendel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang 400 ribu atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan. Mendapati hal itu, dia mengkonfirmasi mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di 4 bendel itu kurang masing-masing 1 lembar. Mereka mengira memang kita yang salah hitung karena semalam kita baru menghitungnya pada saat sudah larut malam. Beberapa hari kemudian, ada sisa uang cash yang di dalam brankas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bendel uang yang jumlahnya berkurang, nominal 100 ribuan 2 lembar. Aku pun dikonfirmasi oleh mamaku dengan nada sedikit menuduh karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi brankas di kamar mama. Aku menyanggah, "Lah, kapan aku yang masuk ke kamar mama?" ujarku. Keesokan harinya, ada lagi bendelan uang yang berkurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku ditanya oleh mamaku. Aku masih menyangkal, karena aku seharian juga keluar rumah baru balik habis maghrib, yang mana mamaku sudah berada di kamarnya sampai keesokan harinya. Merasa ada yang tidak beres, uang cash di brankas tersebut dikeluarkan semua dan dihitung ulang, lalu di staples tiap 1 juta. Dan tetap diikat karet dalam 1 bendel 10 juta. Jadi dalam 1 bendel terdapat 10 staples. Namun besoknya lagi masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu. Dan ikatan bendel karet serta yang terstaples masih sangat rapi. Setelah kejadian itu,
Kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam semingguan itu bukan karena perbuatan kita bertiga, bukan manusia yang nyuri, tapi ada kemungkinan terdapat uang balen. Uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Jika dibelanjakan, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya dan terkadang membawa uang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Siang itu karena posisi gabut di rumah, aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung. Di warungnya Mbak Mina yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa ote-ote, gorengan, dan es. Sambil mengobrol ringan dengan si Pipit, anak dari Mbak Mina. Tak lama ada tetanggaku Mbak Ani yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali dalam 2 hari yang berurutan. Bu RT curiga bahwa ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Setelahnya Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100.000. Loh Pit, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Itu uang bayaran dari majikannya itu hilang 100.000. Dan itu juga 1 lembar di dompet dia. Jadi sisa beberapa lembar uang 50.000 doang, ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku loh juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi nggak banyak mbak, paling banyak 2 lembar 100-an, balasku. Aku curiga, iku tuyul Dendra. Lah ini yang hilang juga sama-sama uang nominal 100 ribuan, kata Mbak Ani. Aku gak curiga tuyul sama sekali sih mbak. Aku kira ya uang balen. Lah emang itu uang dari penjualan mobil mbak. Siapa tahu di dalamnya kecampur uang balen itu, ujarku. Loh mas, kata Bu RT itu, anaknya yang kecil sempat terbangun dan ketawa-ketawa tengah malam. Ditanyain bilangnya ada teman dia lewat. Paling itu yang dilihat tuyul mas, sambung Pipit. Halah, dalah, toh kita nggak ada yang tahu itu perbuatan tuyul. Tapi aneh sih, kalau kita kehilangan uangnya hampir bersamaan kayak gini, balasku. Sesudah ngobrol di warung Mbak Mina, aku pulang ke rumah. Di kamar aku sempat memikirkan apa yang diomongin si Pipit tadi. Apa iya di kampungku ada yang memelihara tuyul? Selepas mamaku pulang kerja, aku menceritakan ulang kepada mamaku soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu. Ternyata mama juga sempat dengar kalau Mbak Imah yang jualan baju kreditan door to door itu juga habis kehilangan uang cashnya. Selama 4 hari dia kehilangan 400.000. Tiap harinya hilang 1 lembar uang nominal 100.000. Makin mengerucutlah kejadian di rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore itu aku diminta tolong mama untuk menyetorkan saja uang di dalam berangkasnya ke ATM store tunai. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi nantinya takut hilang juga. Mama juga minta tolong kepadaku untuk menukarkan nominal 100.000 menjadi 50 ribuan juga dari uang di dompetnya. Namun ada yang terlupa, ternyata uang di dompetku masih ada yang belum kutukar. Alah, batinku uang cuma 250.000, yang nominal 100.000 hanya 1 lembar. Tidak mungkin hilang menurutku malam itu. Keesokan paginya karena aku kepo, bangun tidur aku cek di dompet. Ternyata uangku hilang juga, dan hilang yang nominal 100.000 1 lembar. Duh, perasaanku waktu itu kesal dan menyesal. Kenapa kemarin sore aku tidak menukarnya dengan nominal 50.000 saja? Siangnya aku kembali ke warung Mbak Mina. Aku mengobrol dengan Mbak Mina siang itu. Aku bilang kalau semalam uangku hilang. Mbak Mina memberikan saran seperti ini. Dre, coba sih nanti malam pintu depan rumahmu atau pintu kamarmu kamu taburin bedak. Lah untuk apa mbak? Balasku. Ya nanti kan kalau ada maling atau tuyul masih siapa tahu ada jejaknya. Jawabnya sambil sedikit terkekeh. Mbak Mina ini ada-ada aja sih.
jawabku. Tak lama kemudian, si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol lumayan lama waktu itu. Dan sejurus kemudian ada tetanggaku yang lewat depan rumahku, si Mbak Cahya, yang lewat dengan menenteng kresek kecil. "Dari mana Mbak?" "Sini lo mampir warungku," sapa Mbak Mina. "Ini dari warung depan pertigaan, habis beli susu kaleng," jawab Mbak Cahya. "Mampir sini Mbak, ini gorenganku baru mateng," ujar Mbak Mina lagi. "Iya Mbak, aku ambil uang dulu, nggak bawa dompet ini. Duitnya wes habis buat beli susu ini. Anakku sehari habis 2 kaleng Mbak," kata Mbak Cahya seraya meninggalkan kami bertiga. Jiwa rumpi si Mbak Mina dan Ani mulai deh. Dia menggibah dengan Mbak Mina. "Hei Min, itu si Cahya kan anaknya yang kecil belum ada setahun. Masa iya? Katanya sehari minum susu kental manis kaleng sampai habis 2 kaleng sehari." "Iya sih, anaknya yang pertama baru umur 5 tahun, ujar Mbak Ani. "Lah iya Mbak, Mas Yao sombong kok gak rasional," balas Mbak Mina. "Iya ya Min, mana si Cahya iku kurus banget, kering kerontang gitu ya sekarang," ujar Mbak Ani lagi. Oh Mbak Ani, nek kurus banget gitu mungkin gak keluar asinya, makanya kan dia beliin susu kental manis buat anaknya, jawab Mbak Mina. Aku pun asal menyeletuk. "Paling dia punya ingon-ingon, peliharaan tuyul Mbak, gak kuat nyusuin makanya sampai kurus banget gitu. Mana sampai beli 2 kaleng SKM setiap harinya," lanjutku sambil tertawa. Bisa jadi loh Dra. Lah, dia kalau jalan salah satu tangannya di belakang, jawab Mbak Ani. "Sakit punggung iku Mbak, wong kurus ngono kok kakean digarap," celotehku. "Hus, tapi aku curiga banget sama si Cahya itu. Dia tiap azan maghrib selalu keluar rumah loh, kayak wajib tiap harinya harus keluar pas azan maghrib. Mana rumahnya juga tutupan kan," ujar Mbak Ani. Wes, ojo rasan-rasan Mbak, ilang maneh duitnya sampean kapok," jawabku sambil tertawa. Aku pun menyudahi obrolan siang itu, segera membayar beberapa gorengan dan es yang kumakan di warung Mbak Mina. Aku segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi. Apa iya si Mbak Cahya yang punya peliharaan tuyul? Sorenya aku cerita ke Mama soal obrolan tadi siang. Mama baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu. Kebetulan teman mencari pesugihannya itu juga tetangga kami, Bu Yati namanya. Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan ibu Mbak Cahya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Namun, menurut mereka pesugihan yang mereka lakukan tidak berhasil. Bahkan hutang-hutang mereka bertambah banyak. Namun itu dulu, sedangkan sekarang rumah induk yang ditempati oleh Mbak Cahya beserta suami dan ibunya kini sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tembok depan rumahnya dipasangi keramik hijau sampai setinggi atap. Untuk bagian dalam rumahnya aku tidak tahu karena rumahnya jarang terbuka setiap waktu. Kaca jendelanya juga berwarna hitam dan gorden lebih sering menutup. Mbak Cahya sendiri memiliki 2 motor dan 1 mobil di rumahnya. Dia tidak bekerja, ibunya hanya berjualan kelapa di pasar. Dan suami Mbak Cahya hanya seorang montir di bengkelnya sendiri. Bengkel motor itu juga tidak pernah terlihat ramai. Iya, kami awalnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya. Sore itu aku dan Mama membahas keluarga itu di teras rumahku. Menjelang azan maghrib berkumandang, ketika Mbak Cahya beserta suaminya berboncengan melewati rumah kami. Mereka mengendarai motor Vario 125. Namun yang aneh, Mbak Cahya seperti duduk berjauhan dengan suaminya
sedang suaminya duduk di jok dengan posisi agak ke depan. Di antara keduanya ada space kosong yang lumayan luas. Aku memandangnya aneh. "Mah, itu loh Mbak Cahaya, kok boncengan jauh-jauhan ya?" "Eh, jangan gibahin orang kamu. Biarin apa sih?" jawab Mama. "Maksudku itu bukan ngira mereka berantem loh mah, tapi kayak ngebonceng kosongan gitu di antaranya." "Lah tadi kan mereka nggak bawa kedua anaknya," ujarku. "Halah, biarinlah, kok kamu yang kepo sih? Udah ayo masuk rumah, sholat maghrib," jawab Mama. Aku pun semakin kepo dengan keluarga Mbak Cahaya itu. Aku berencana esok hari mau mengamati dan memastikan lagi kalau Mbak Cahaya dan suaminya memang benar keluar setiap maghrib. Keesokan harinya pun aku melihat dari jendela ruang tamu rumahku kalau mereka berdua berboncengan dengan posisi jauh-jauhan lagi dan juga waktu menjelang azan maghrib berkumandang. Begitupun dengan hari-hari berikutnya, mereka mengulang terus kegiatan bermotoran di kala surup-surup itu. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul setengah 4 pagi, sebelum subuh, aku terbangun dari tidurku. Saat itu di luar sedang gerimis. Depan rumahku ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh, karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Tetangga depan rumah sebelah Mbak Mina memelihara mentok itik serati. Mentok-mentok itu saat menjelang subuh itu sangat ramai. Tidak seperti biasanya, kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air tak akan seramai itu. Seperti ada orang yang bermain-main dengan mentok-mentok itu, entah bermain-main atau menghalau mentok itu. Karena penasaran, aku melihat lewat jendela kamar yang ke arah depan. Ternyata benar, ada anak kecil yang lagi bermain-main mengejar mentok itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya. Mungkin karena aku masih baru bangun saat itu. Namun sejurus kemudian, akalku mulai menangkap sinyal aneh. Anak siapa yang bermain di luar rumah jam segini? Dan aku curiga kalau itu tuyul. Segera aku menuju kamar mamaku, membangunkannya dan mengatakan, "Mah, bangun mah, ada tuyul di halaman depan." Mama dan papa tiriku sontak terbangun, langsung mengikutiku ke ruang tamu. Posisi kamarku memang bersebelahan dengan ruang tamu. Kami bertiga mengintip dari jendela ruang tamu. Bocil itu berlari ke barat ke timur sambil mengejar mentok-mentok itu. Sesekali ketika berbalik arah, aku dapat melihat wajah dari tuyul itu. Kepala itu tidak botak penuh, masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya seperti orang dewasa, tingginya tidak pendek-pendek banget. Bola matanya berwarna hitam, di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap, dan gigi taringnya terlihat lumayan panjang, berbeda dengan manusia pada biasanya. Daun telinganya juga terlihat sedikit meruncing di ujung atasnya. Tuyul itu tidak memakai baju atasan, hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sepintas terlihat seperti memakai popok pampers anak. Setiap tuyul itu berlarian, terdengar seperti suara gemericik yang entah dari mana bunyi itu berasal. Rupanya tuyul itu menyadari kalau kita sedang mengawasinya. Segera dia berlari ke arah lain. Aku dan papaku mencoba mencari jejak kemana arah tuyul itu kabur, dan kita mendapati ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah mengarah ke pintu masuk rumah itu yang tak lain adalah rumah Mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ, kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang digunjingkan orang-orang kampung itu benar adanya. Namun, hanya sekedar tahu-tahu saja kita saat itu dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100.000 di rumah, alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari berlalu, aku sudah tidak pernah mendengar kabar soal uang hilang dari warga sekitar. Namun, ya, ada yang lebih mengerikan. Anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji, mereka melewati lompongan atau spes antara rumah Mbak Cahaya dengan rumah tetangga sebelah. Anak-anak itu masih kecil, kurang lebih umurnya sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, di lompongan itu ada kuburan ari-ari bayi yang biasanya ditutup dengan kurungan ayam dan ditaburi kembang setaman dan diberi lampu. Bocil itu ada yang merasa suara dari kuburan ari-ari bayi itu. Salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi kuburan ari-ari itu. Kemudian mereka berenam
teriak-teriak dan lari dari lompongan itu dengan histeris. Salah satu dari mereka melapor kepada ibunya bahwa di kuburan ari-ari tadi ada kepala menyeringai dengan usus berdarah yang biasa kita sebut dengan kuyang, karena sudah sangat meresahkan dan tak cuma 1 sampai 2 anak yang melihat kejadian itu. Ibu si anak melapor kepada Pak RT. Keesokan harinya, Pak RT mengumpulkan orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampungku. Akhirnya kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahaya apa yang sudah kita alami, termasuk aku dan papaku yang pernah melihat tuyul itu secara langsung. Pak RT, aku, papaku, dan ibu dari anak yang melaporkan telah melihat kepala menyeringai itu bertolak menuju rumah Mbak Cahaya. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang saya ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahaya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tuyul itu agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku. Awalnya Mbak Cahaya dan suaminya mengelak, namun setelah kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mbak Cahaya telah pindah meninggalkan kampungku. Mereka berdua membeli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan cat dominan warna merah yang begitu cerah. Dan warga di kampungku juga tidak pernah mengalami kehilangan uang secara misterius lagi. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem nggak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.